Ya, kecelakaan antara kereta api bisa terbilang cukup jarang terjadi. Namun peristiwa tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur fatal dan berdampak luas. Memang tidak terlalu dini untuk menyimpulkan penyebab kejadian. Sementara proses evakuasi masih terus dilakukan ya. Ya, untuk membahas peristiwa kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, kami akan berbincang dengan investigator senior KNKT, Bapak Ahmad Wildan. Selamat pagi, Bapak Ahmad Wildan. Selamat pagi. Ya, Pak Wildan, sejauh ini apa saja fakta yang didapat oleh KNKT? Pertama, baik mewakili pribadi maupun institusi, kami menyampaikan duka cita mendalam prihatin. Semoga korban mendapat kebaikan dari Allah SWT sampai peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan hari ini kami dari KNKT menurunkan tim untuk melakukan investigasi secara komprehensif. Iya, Pak. Ya, Bapak, kalau data terbaru ini menyebutkan bahwa ada 7 korban jiwa dan masih dilakukan proses evakuasi. Bagaimana tinjauan dari KNKT pagi ini, Pak? Ya, ini merupakan kecelakaan yang masuk ranah investigasi oleh KNKT dan KNKT akan melakukan investigasi secara terstruktur dan sistematis dan kami akan segera menurunkan tim. Namun perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kita bekerja berdasarkan faktual. Jadi tidak bisa memberikan statement apapun, kita tidak bisa terkait dengan faktual apapun. Dan hasil investigasi ini murni adalah untuk perbaikan, bukan untuk menyalahkan siapapun atau keadaan apapun, tidak. Tapi apa yang harus dilakukan agar peristiwa ini tidak terulang kembali maupun agar fatalitas ini menjadi menurun, ya, kecelakaan itu tidak dapat dihindarkan. Iya, Pak Wildan, ini terkait mungkin kecelakaan ini bisa dibilang bagaimana kronologinya? Siapa yang salah? Apakah dari pihak kereta Argo Bromo atau mungkin dari pihak keamanan KRL? Nah ini, jadi KNKT pada saat investigasi hal pertama yang akan dilakukan adalah menyusun sequence of event. Jadi urutan kejadian. Di setiap tahapan atau urutan kejadian kita akan melihat faktualnya seperti apa, standar operasional prosedurnya seperti apa. Sehingga kita nanti akan tahu mana yang bagian merupakan contributing faktor atau faktor yang menyebabkan kecelakaan. Yang jika faktor itu tidak ambil, maka kecelakaan itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga mitigasi nanti bisa bermacam-macam tergantung dari temuan. Bisa berupa capacity building, bisa melakukan re-engineering. Re-engineering bisa artinya memperbaiki prosedur, memperbaiki standar untuk sarana dan sebagainya. Jadi kita melihat secara komprehensif tadi saya katakan. Setelah menyusun sequence of event, faktornya apa, baru kita akan melihat standar prosedur di masing-masing event itu seperti apa. Ya, untuk proses ini, Bapak, biasanya memakan waktu berapa lama? Ini kompleksitasnya tergantung ya, jadi kita nggak bisa membuat ini 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, nggak bisa. Karena tergantung bagaimana keterkaitan satu sama lain. Semakin kompleks sequence of event-nya, semakin banyak yang terlibat di dalamnya, maka kita butuh melakukan penelusuran dengan hati-hati dan teliti. Ya, tapi kalau menurut Bapak sendiri, apakah ini ada faktor human error untuk kecelakaan ini? Belum tahu. Jadi tadi KNKT baru menurunkan tim. Jadi KNKT bukan pemerhati transport, bukan transportasi, bukan akademisi. Kita hanya bekerja dan menyampaikan berdasarkan faktual. Kita nggak melakukan opini apapun, jadi nggak bisa menebak-nebak. Kalau KNKT udah membuat statement, tapi ada faktual yang bisa menjelaskan dan nggak terbantah. Baik secara kondisi teknisnya, regulasi dan sebagainya. Baik, Pak Wildan, Baik, Pak Wildan bisa tahan dulu sebentar. Kita akan lihat situasi terkini di rumah sakit di mana Presiden Prabowo Subianto telah melihat para korban. Sehingga Presiden Prabowo memutuskan untuk turun langsung menuju dan bertemu dengan para korban luka imbas dari kecelakaan Argo Bromo yang menabrak
Site unit gerbong KRL di perlintasan Bekasi Timur. Baik, Pak Wildan masih bersama kami, Pak. Ya, asik. Ya, mohon maaf Pak, tadi kita akan menyaksikan ini tadi terkait dengan Prabowo Subianto, ini telah mengunjungi para korban. Baik, ke pertanyaan tadi Pak, situasi ini, tadi kan sempat Bapak jelaskan memang butuh proses untuk investigasi. Yes. Apakah ini faktor dari human error atau mungkin dari alat yang bisa dibilang masih ada harus pembaharuan? Ya itu tadi. Jadi kita akan menyusun, tadi saya katakan, sequence of event berdasarkan faktor-faktual. Kemudian setiap event akan kita lihat standarnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Apakah standar prosedur yang sudah kadaluarsa atau tidak dijalankan, atau dijalankan tapi kekurangan orangnya nggak capable, atau nggak ada alatnya, atau nggak ada biayanya, kita kan belum tahu. Jadi setiap event ini kita akan tracing dan kita akan fokus pada satu event yang merupakan contributing factor. Di situ kita akan melihat apa yang harus kita improve di sini. Jadi sebenarnya kita akan bermain di 4M. Tahu metode. Kita akan melihat standar, prosedur, checklist dan sebagainya. Itu di M pertama. M yang kedua adalah bagaimana orangnya jumlahnya cukup, kapasitasnya cukup, kompetensinya cukup dan sebagainya. Kontinuitasnya cukup. Kemudian ketiga adalah material, sarana prasarana yang memadai untuk menjalankan prosedur standar tadi. Yang terakhir adalah money. Apakah semua kegiatan tadi dianggarkan, memiliki anggaran keuangan pendanaannya cukup dan sebagainya. Jika kita akan bisa menjelaskan kepada masyarakat ini loh masalahnya. Ya. Setelah ini muncul karena ada urut-urutan. Ya, tapi sejauh ini Bapak dari penyelidikan awal dari KNKT, apakah sudah menemukan bahwa proses informasi dan komunikasi antar petugas di lapangan juga petugas yang berjaga di stasiun itu berjalan dengan lancar? Kita belum melakukan investigasi ya, jadi ini sekarang fokus adalah melakukan evakuasi. Korban serta pemulihan. Jadi KNKT baru menurunkan tim, tapi tim itu sendiri belum bekerja. Artinya kita masih karena kita menghormati teman-teman. Nggak mungkin kita wawancara atau mencari faktual ketika teman-teman yang sedang sibuk menyelamatkan orang dan sebagainya. Nggak mungkin. Jadi kita hanya sekedar mengamati, kemudian kita akan mengumpulkan faktor-faktor yang bisa kita catat, baru kemudian kita akan mendatangi satu persatu setelah ini menjadi reda dan sebagainya. Baik. Untuk Pak Wildan sendiri mungkin bisa melihat sequence yang sudah mungkin dilihat dari media sosial juga dan menurut pengalaman Bapak sendiri sebelum-sebelumnya. Itu apakah kronologinya bagaimana? Apakah kan mungkin kita bisa melihat apakah palang pintu yang mungkin tidak turun, apakah mungkin ada mobil gangguan pun juga kereta. memaksa diri dan mungkin dari pihak kereta tidak mendengar. Bagaimana Bapak melihat sequence kejadian ini, Pak? Kalau saya sebagai seorang investigator, saya akan menerima itu semua, tapi saya nggak akan mempercayainya. Karena faktor subjektifnya terlalu tinggi. Orang beropini, orang seolah mendengar, orang seolah ingin. Saya nggak mau menerima. Ketika semua informasi itu akan saya tampung. Kemudian dari situ akan kita pilih mana yang relevan. Kemudian faktualnya ada atau tidak dan sebagainya. Jadi sebatas ini semua informasi dari media, dari kita tampung semuanya. Kalau Bapak ingat waktu kejadian di Cibubur itu, ternyata opininya meleset dari hasil investigasi KNKT kan soal panggang dari api. Karena pada saat itu juga kami ternyata saya hanya diam, saya nggak tahu. Itu kejadian investigasi selesai, ternyata apa yang diopinikan oleh masyarakat, oleh para pakar transport, oleh para ahli dan sebagainya, itu jauh panggang dari api dengan faktual. Jadi kita harus hati-hati. Baik, tapi kalau dari investigasi KNKT sebelumnya menurut pengalaman Bapak, pernahkah menemukan jenis kecelakaan semacam ini atau potensi risiko serupa yang terjadi? Ya memang saat ini banyak sekali kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang ya.
kalau kita lihat kecelakaan ini teridentifikasi dipicu oleh adanya sebuah masalah di perlintasan sepeda. Ini identifikasi awal. Ya. Nah, kalau kecelakaan di perlintasan sepeda ini memang banyak dan ini masalahnya belum selesai. Artinya pemerintah lagi mencari formula yang tepat untuk mengatasi perlintasan sepeda di Indonesia ini. Mudah-mudahan nanti ke depan akan ditemukan sebuah formulasi yang tepat karena ini melibatkan banyak stakeholder. Jadi hati-hati pada saat merumuskan kebijakan, jangan sampai nanti kebijakannya bertabrakan dengan regulasi atau kebijakan di masing-masing stakeholder itu sendiri. Ya. Sehingga akhirnya nggak efektif. Ya, apakah solusi yang Bapak maksud diantaranya adalah mungkin pengaturan ulang jadwal kereta dan juga penambahan mungkin Bapak, sehingga menjadi tidak sebidang begitu? Jadi gini, kalau untuk mengatasi perlintasan sebidang itu bisa ada kapan waktunya perlintasan itu sebidang, kapan tidak. Ya. Nah, nanti ada sebuah rekayasa lalu lintas yang bisa menjawab hal itu. Ya, teori antrian, teori konflik, dan sebagainya. Nanti kita akan memiliki faktual, sebaiknya perlintasan ini dibuat sebidang. Baik dan tidak. Karena tidak semua perlintasan bisa dibuat tidak sebidang. Karena geometriknya mungkin dan sebagainya ya. Jadi di sini kita harus melihat secara komprehensif apakah titik ini perlu dibuat tidak sebidang ataukah perlu hanya melakukan engineering ataukah menggunakan teknologi. Nah ini biasanya dalam terakhir adalah ketika sebuah sistem tidak mampu lagi kita menggunakan teknologi. Jadi cuma ini nanti kita lihat seperti apa untuk kasus di Bekasi ini, kita belum punya fakta yang cukup untuk menjelaskan pada masyarakat. Baik Pak Bulten, mungkin terakhir Bapak sampaikan terkait dengan formula yang tepat untuk pemerintah. Formula apa yang harus dievaluasi oleh pemerintah sendiri? Ini sebenarnya masalah siapa yang bertanggung jawab, yang memegang otoritas dalam menentukan sebuah perlintasan itu sebuah sebidang atau tidak sebidang. Karena ini akan menimbulkan dampaknya di pembiayaan. Kalau kemudian pemerintah pusat menyatakan ini perlintasannya harus tidak sebidang, kemudian pembiayaan diserahkan kepada pemerintah daerah nggak mampu, siapa? Nah, ini maksud saya, formula ini adalah tadi kita membuat formula di mana engineeringnya itu bisa diimplementasikan dengan cara realistis. Pendanaannya siapa? Kita harus bicara. Kalau kita akan membuat rekayasa seperti ini, siapa yang mau mendanai? Apakah pusat ataukah daerah? Kalau daerah, apakah daerah mampu dan sebagainya. Nah ini yang harus menjadi formula, ini harus benar-benar disusun dengan rapi karena kemampuan daerah itu berbeda-beda. Antara Bekasi, antara Jakarta, antara Karawang, antara Lebak dan sebagainya. Itu kan kondisinya beda. Beda dengan di Singapura, semuanya sama kemampuan. Tapi di Indonesia beda-beda. Nah, ini nggak bisa kita serahkan semuanya kepada daerah. Seperti itu. Baik, artinya masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dikoordinasikan, dan tentu saja memakan waktu Bapak ya, menjadi PR kita bersama dan juga pemerintah. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Wildan, investigator senior KNKT yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Selamat bertugas Bapak, karena ada PR banyak yang harus dilakukan. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu Bapak. Di sejumlah bagian. Adanya sejumlah tim gabungan, baik itu dari tim medis, kemudian Basarnas dan juga TNI Polri yang masih berjibaku untuk melakukan penyisiran di rangkaian kereta komuter lain. Pram. Ya, Anissa, sejak pantauan Anda, sejak TT kita saksikan bersama ada penemuan satu jenazah baru, apakah ada pantauan Anda, pengamatan Anda langsung dari lokasi, ada kembali para petugas membawa kartu jenazah dalam saat menyisir KRL? Alat plastik memotong besi-besi atau puing-puing dari gerbong kereta yang telah hancur. Dan juga yang dapat kami sampaikan bahwa proses evakuasi itu telah berjalan
11 jam pemirsa dan juga proses evakuasi Ya, Anissa. terus dilakukan. Kami masih belum bisa memberikan pernyataan resmi terkait dengan jumlah korban, meskipun berdasarkan pantauan kami tengah ada Anissa, bisa mendengar suara saya, Anissa? jenazah namun Ya, pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama Anissa Rizkia terputus, pemirsa. Di mana Anissa Rizkia melaporkan langsung dari kondisi terkini di Stasiun Bekasi Timur. Bahwa informasi terakhir saat ini, pemirsa, di pukul 8:50 waktu Indonesia bagian Barat, petugas masih terus menyisir dari gerbong KRL yang alami kerusakan parah, pemirsa. Dan hingga pukul 7.45 tadi, pemirsa, total ada 5 kantung jenazah yang dibawa dari Bekasi Timur. Namun belum dapat dipastikan, pemirsa, apakah dari 4 kantung tersebut termasuk adalah bagian dari 7 korban yang dinyatakan telah tewas. Dan ada dugaan kemungkinan, pemirsa, ada penambahan korban jiwa baru pada pagi hari ini. Namun kami masih menunggu kepastian konfirmasi dari pihak KAI dan juga KCI, pemirsa. Sementara, pemirsa, visual di sebelah kiri ini adalah visual terkini RSUD Bekasi, Jawa Barat, di mana beberapa saat yang lalu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto datang tiba langsung ke RSUD Bekasi, yang diinformasikan bahwa di RSUD Bekasi ini terdapat ada 53 korban luka imbas dari tabrakan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur, pemirsa, yang saat ini tengah menjadi perawatan. Kami belum mengetahui informasi pasti kunjungan Prabowo seperti apa di dalamnya, pemirsa. Namun dapat saya pastikan Presiden Prabowo Subianto akan bertemu langsung dengan sejumlah korban luka yang saat ini tengah dirawat di sana. Anissa Rizkia masih terhubung bersama saya, Anissa. Anissa. Iya, Pram. Saat ini 1 kantung jenazah baru saja dibawa ke dalam Stasiun Bekasi Timur, yang mana kalau di total sudah ada 5 kantung jenazah pada pagi hari ini yang dibawa oleh tim evakuasi. Dan kini proses dari penyisiran masih terus dilakukan oleh tim gabungan, baik itu dari teknisi PT KAI, kemudian tim Basarnas, kemudian tim medis dari PMI, dan sejumlah pihak terkait masih berjibaku untuk melakukan penyisiran pada tahap evakuasi pada pagi hari ini. Hingga pagi hari ini, salah satu sisi di Stasiun Bekasi Timur ini tidak bisa dilalui, sehingga kereta api yang mengarah ataupun menuju ke Cikarang ini hanya bisa sampai di Stasiun Bekasi saja. Dan imbas dari insiden kecelakaan kereta api komuter lain dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo ini mengakibatkan adanya perjalanan kereta yang dihentikan, tidak hanya dari Stasiun Bekasi Timur saja, melainkan juga kereta api jarak jauh yang menuju ke Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Informasi yang kami dapatkan hingga pagi hari ini dari Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyatakan bahwa ada total 27 perjalanan yang dihentikan keberangkatannya, baik itu dari dan menuju ke Pasar Senen dan juga Gambir. Pram. Ya, Anissa, dari pantauan Anda saat ini, rekan Anissa, sejak kita saksikan bersama penemuan 1 jenazah baru tadi dengan total ada 5 kantung jenazah, apakah ada aktivitas dari petugas tim SAR yang masih membawa kantung oranye saat menyisir gerbong KRL?
informasi terakhir yang kami dapatkan, ini ada total 5 kantung jenazah sejak pagi tadi pukul 7:45 waktu Indonesia Barat hingga pagi hari ini. Dan memang kami pun juga masih mengkonfirmasi apakah jumlah korban yang meninggal dunia ini juga bertambah. Kami masih menunggu kepastiannya dari pihak terkait, yang mana total informasi yang kami dapatkan terakhir ini ada 7 korban yang meninggal dunia. Kemudian ada 81 korban yang mengalami luka ringan hingga luka berat. Dan dari seluruh korban ini sudah dibawa menuju ke rumah sakit terdekat. Total ada 9 rumah sakit yang menjadi rujukan, salah satu diantaranya yaitu RSUD Bekasi. Kami pun saat ini masih terus menyaksikan proses dari penyisiran, nampaknya masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Sudah lebih dari 12 jam, Pram dan juga pemirsa. Proses evakuasi ini berlangsung sejak 30 menit setelah insiden terjadi, yakni pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hingga pagi hari ini. Kita menyaksikan proses dari evakuasi dan juga penyisiran masih dilakukan. Kami pun juga berharap, informasi yang kami dapatkan juga, 2 korban yang sempat terhimpit pagi tadi memang sudah berhasil dievakuasi dengan selamat. Namun kami pun juga masih terus menunggu apakah saat ini masih ditemukan korban di gerbong kereta komuter lain. Baik, Arisya Rizkia, kami masih menanti informasi terbaru Anda dari proses penyisiran di KRL pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi yang dilanjutkan dengan rekan saya Kevin Pakas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.